Baik, selamat sahabat baik kita semua. Boleh dengan senyum ucapkan selamat sahabat kepada tetangganya. Sementara akan ditayangkan, kita lihat bagaimana desa-desa sedang kosong. Di desa banyak orang-orang meninggalkan desa, pergi ke kota ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin kita berpikir, wah di desa tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena desa-desa sudah sepi. Anak-anak yang lahir sudah besar dan mereka pergi ke kota. Dan saudara-saudara, di kota ini kita lihat cukup banyak manusia, ya. Tetapi karena di kota ada juga yang berpikir di kota ini tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, kita perhatikan sedikit mengenai slide keberadaan desa. Tuhan yang melindungi, ya. Tuhan yang menjaga. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang membangkitkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan tentu Tuhan juga yang akan meneruskan manusia dari generasi kepada generasi berikutnya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan sudah ada ditulis di dalam Alkitab ini. Tetapi banyak manusia sudah membaca dan juga sudah mempelajari, bahkan berulang-ulang. Tetapi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan pencipta dunia ini. Ada suaranya enggak? Jadi yang membuat konten ini survei dan melihat keliling-keliling, ya. Jadi rumah-rumah ini sudah dibangun, tetapi beberapa tahun kemudian sepi kembali, ya. Sepi kenapa? Karena penghuninya sudah ada yang meninggal, ada yang pergi ke kota, banyak hal, ya. Tapi kita lihat di sana yang namanya ada jalan, tanah, udara, itu sama dengan yang di kota, ya. Air yang ada di sana kita lihat juga itu sama yang ada di kota. Jadi tanaman-tanaman dan pohon-pohonan, saudara, yang menghasilkan buah pun ada di sana. Sama yang dimakan juga itu di kota, ya, dan diproduksi dari tempat tersebut. Nah, untuk alamatnya nih teman-teman, ini di desa Pematang Tambun Rea di Hutamula, Kecamatan Pematang Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, tidak terlalu jauh dari Danau Toba. Jadi jalan yang ini teman-teman. Nanti kita jalan kurang lebih 50 meter ke bawah sana, yaitu
udah jumpa jalan lintas yang menghubungkan Parapat dengan Tiga Munggu lewat Tebidana Audisi Porla. Nah itu Pulau Samosir guys. Itu adalah Pulau Samosir dan Danau Toba. Kemudian ke atas sana, ini ke atas sini lumayan rusak jalannya sebenarnya, tapi ini satu-satunya jalan penghubung karena kebetulan di sana juga nanti kita ketemu jalan lintas yang menghubungkan antara Parapat dengan Tiga Munggu. Kemudian di bawah ini jalan lintas yang menghubungkan Parapat dengan Haranggaul. Ya, jadi warga di atas sana masih satu desa, satu kepala negeri namanya dengan warga di sini, warga di bawah sini. Jadi ini jalan penghubung Hutamula teman-teman, jalan penghubung Hutamula namanya. Coba kita lihat dulu, rata-rata mereka petani di sini teman-teman. Jadi kampungnya itu tidak terlalu luas, tapi lahan pertaniannya luas sekali. Ada beberapa yang kosong sepertinya. Sepertinya ini sudah kosong tapi dijadikan gudang penyimpanan hasil-hasil panen seperti bawang itu di dalam. Ada banyak bawang di dalam ini guys. Tuh. Nah. Cukup sejahtera mereka ya. Bagus-bagus lagi bawangnya. Bawang. Dan di sini ada satu rumah tradisional Batak Toba teman-teman, walaupun Simalungun, tapi secara kultur dan adat mereka ini adalah orang-orang Toba, makanya rumah adatnya seperti ini. Nih, masih terawat dan ditempati. Baik, ya, habis. Kita lanjutkan ke bahan khotbah kita pada hari ini. Bangunlah diri dan pikiranmu sendiri dengan firman Tuhan yang kekal, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang sibuk sekarang ini tetapi mengabaikan dirinya sendiri, melupakan hatinya sendiri. Bukti melupakan, hatinya kosong, tidak ada isinya. Terima kasih atas anak kecil tadi ya. Jesus loves me katanya. And he loves you also ya. Saudara-saudaraku yang kasih, ya dia inilah akan generasi penerus ya. Dan saudara, bagaimana cara membangun diri dengan firman Tuhan? Melalui terlibat dalam bernyanyi, dalam berdoa, dalam mendengarkan, dalam membaca firman Tuhan, dalam bersaksi. Ketika kita terlibat di situ ada suatu kita rasakan berkat Tuhan yang sangat besar. Tadi saya lihat anak kecil ya, anak Pak Simatupang ya. Terima kasih katanya tadi ya. Kenapa itu bisa dia ucapkan? Itu karena Roh Kudus datang kepadanya, dia ungkapkan itu. Dia ada rasa senang ya, rasa sukacita. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan firman Tuhan kepada anak-anak, mendengarkan, menceritakan suatu cerita. Saat itu anak-anak itu terlibat dan sadar atau tidak sadar, hatinya sedang ditempati oleh firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada hari Sabat ini kita perlu tanyakan, apakah saya atau apakah kita sudah membangun diri kita dengan firman Tuhan?
atau sama sekali selama 6 hari berikut hari kerja kita terus kita sibuk tetapi lupa akan isi hati sendiri. Saudara yang kekasih, pada hari Sabat yang kudus ini, kalau kita perhatikan kepada firman Tuhan di dalam perintah Tuhan yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mengingat, kalau kita mempraktekkan atau mengikuti akan hari Sabat itu berarti kita sedang terlibat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, di dalam pelajaran kita yang berikut ini, latihlah selalu mendengar sendiri firman Tuhan, maka akan timbul iman pada Yesus adalah pencipta air, udara, makanan, waktu, kata, tanah, dan Sabat hari ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita berulang-ulang mendengarkan, bahkan ketika kita menyebutkannya, maka saudara-saudara, pada saat itu hati kita dibangun oleh firman Tuhan. Dan saudara, pada saat itu timbul iman kita kepada Yesus. Pada saat itu timbul iman kita kepada Yesus adalah pencipta. Saudara yang kekasih, di saat seperti itu kita akan terbangun, ya. Tapi sekarang ini banyak orang yang kita lihat makan, ya, tetapi dia tidak tahu itu makanan itu apa yang disebutkannya. Makanan yang dimakan tidak tahu. Sudah sering dia makan nasi, tetapi di hatinya tidak ada kata nasi. Lupa itu namanya apa. Jadi saudara, itu namanya mengabaikan. Oleh sebab itu saudaraku kekasih, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, tidak ada sia-sia. Dan bahkan kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan akan kita menjadi apa? Anak kesayangannya. Boleh kita baca Keluaran 19 ayat 5. Boleh dibaca? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Alkitab tidak buku biasa. Ini buku teragung di dunia. Bahkan siapapun yang menerima dan menerima firman ini, mereka akan bisa menjadi umat Tuhan. Mulai dari saat diterima firman Tuhan sampai selama-lamanya. Dan bahkan bukan itu saja, mereka akan mendapatkan kedamaian. Coba dibaca, ada yang pendengar? Baca Alkitabnya, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kekayaan sendiri dari antara segala bangsa, seluruh orang pun dan seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, jadi firman itu mulai dari kita berpegang kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan dia akan menyebutkan kita anak kesayangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara kita mengadakan perjalanan di dunia ini, banyak orang mengabaikan, melupakan dirinya sendiri. Tetapi saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Walaupun banyak orang tidak percaya kepada firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Apa yang lebih hebat daripada Yesus? Boleh kita baca satu lagi,
Matius 24 ayat yang ke-20, ayat yang ke-35. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka saat itulah disebut namanya iman, ya. Jadi boleh dibaca, saudara. Matius 24 ayat 35. Nah, saudara kasih, sekarang sedang berada suasana perang, ya, antara Amerika Serikat dengan Israel kepada Iran. Walaupun mereka membuat bom nuklir dan sebagainya itu, mereka tidak akan pernah bisa menghangus bumikan, menghabiskan, merusak akan apa? Perkataan Kristus. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan tahu bahwa perkataan Kristus tetap abadi untuk selama-lamanya. Tidak bisa berlalu, saudara. Jadi siapa saja yang menolak akan perkataan Kristus, orang itu saja yang rusak. Tidak bisa firman Tuhan rusak. Kalau saya tidak percaya kepada firman Tuhan, saya sendiri yang rusak. Tidak bisa firman Tuhan. Itulah sebabnya, oleh sebab itu pada saat ini marilah kita ambil keputusan dan beriman kepada Yesus adalah pencipta. Yang kedua, kita boleh lihat, latihlah selalu belajar firman Tuhan sendiri, maka akan tahu bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kenapa disebut latih, saudara? Masing-masing harus latih. Kalau saya melatih, berarti saya untuk saya. Kalau saya tidak mau, ya tidak ada yang saya punya. Terus saudara yang kasih, di dalam Alkitab banyak perkataan tentang pemberitaan tentang Yesus Kristus. Tetapi kita harus latih secara pribadi. Kenapa? Karena melatih itu berarti berulang-ulang. Saudara sendiri, ya. Jadi tidak kalau ada orang berpikir, bacalah dulu biar untuk saya. Mana bisa? Baca sendiri. Nah, praktekkan ya sendiri. Tadi anak yang kecil tadi, ini namanya praktek dia. Dia praktek sendirinya. Saat dia praktek, disitulah dibangun dirinya dengan firman Tuhan. Sudah tahu? Ketika seseorang terlibat membaca, mendengarkan, menyampaikan firman Tuhan, di saat itulah Roh Kudus akan dia rasakan bagaimana Roh Kudus menuntun dia bisa menyelesaikan satu praktek yang dia laksanakan. Seperti tadi saya lihat disuruh nyanyi, dia dari sana sudah semangat dia, ya. Dari tempat duduk dia, saya sudah semangat, saya mau menyanyi gitu. Saudara tahu, dia sendiri tidak tahu itu. Itu adalah gerakan-gerakan yang disebutkan didorong oleh Roh Kudus, Roh Allah, ya. Itu sebabnya para orang tua tetaplah bawa anak-anak kepada satu kumpulan kecil di rumah tangga, doakan biar dia dengar. Kalau belum perlu, dia yang berdoa. Dia membaca, dengarkan, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, sementara kita sekarang ini mendengarkan firman Tuhan, saudara pun kalau mau terlibat dengan sungguh-sungguh mendengarkannya, maka iman saudara akan tetap kuat untuk berdiri kepada Yesus. Dan kemudian kita akan tahu benar-benar di atas bumi, di kolong langit ini, hanya ada satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, ialah Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang 12. Coba kita baca. Ada yang boleh baca Alkitabnya? Saudaraku yang kekasih, banyak orang pintar, banyak orang yang membaca Alkitab, tetapi tidak tahu, tidak menerima bahwa memang hanya Yesus adalah juru selamat. Tetapi berdasarkan ayat ini, maka kita pastikan bahwa
Yesus sendiri adalah juru selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang dapat? Silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun dulu selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, saudara, keselamatan tidak ada dengan nama lain. Hanya Yesus. Mungkin kita berpikir, Yesus yang mana? Yesus yang mempraktekkan mengikuti kekudusan Sabat. Dia beribadah pada hari Sabat. Yesus yang disebut Tuhan. Yesus yang disebut penebus. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan dia mati kemudian dikubur. Dan dia sudah bangkit. Dan dia sudah berada di sorga sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, maka saudaraku dan saya akan disebut menjadi punya jaminan. Kalau kita beristirahat, Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan kembalikan kepada seperti sedia kala dan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Jadi saudara, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka rugi. Kenapa rugi? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang menciptakan dunia ini. Yesus yang pernah beribadah pada hari Sabat. Yesus yang pernah mati di kayu salib. Yesus yang sudah pernah bangkit. Yesus yang sudah pernah naik ke sorga. Dan dialah satu-satunya anak manusia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Kemudian saudara yang ketiga, latihlah. Berikutnya, latihlah selalu. Lalu selalu berulang-ulang ya firman Tuhan, maka akan ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa kita setiap Sabat harus mendengarkan firman Tuhan? Kenapa kita setiap Sabat kita harus mendiskusikan sekolah Sabat? Itu artinya untuk berulang-ulang. Jadi kalau seseorang yang sudah berulang-ulang melatih diri mendengarkan firman Tuhan, tetapi tetap juga lupa akan firman Tuhan, siapa yang salah? Bukan pendetanya yang salah, pendengarnya yang tidak membiarkan hatinya diisi oleh apa? Firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya pada hari Sabat ini selalu kita sampaikan ini, supaya selalu setiap orang berulang-ulang untuk berhubungan dengan Tuhan melalui membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Jika demikian, maka kita akan mendapatkan suatu kekuatan untuk tetap berdiri dalam kebenaran dari sekarang ini sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati.